Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmat berupa sehat. Karena sehat itu penting, saudara-saudara semua. Apabila kita tidak sehat, berarti kita sakit. Ya, jelas ya. Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menjadi suri tauladan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dari zaman orang tidak bisa menulis hingga sekarang bisa menulis, dari zaman batu hingga sekarang bisa pakai buku, dari orang memakai onta sekarang naik Toyota. Saudara sekalian, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Surya Aji Witono. Saya bekerja di SD3 Imogiri sebagai guru PAI. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi kultum saya itu tentang rasa bersyukur. Kenapa tentang bersyukur? Karena itu semua yang sering kita lupakan. Betul? Betul. Kita sering lupa bersyukur atas apa yang telah kita dapat. Kita juga kadang lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Karena itu semua saya alami juga. Ya, jadi kenapa saya ingin membahas tentang rasa bersyukur? Bersyukur itu penting, penonton sekalian. Karena ketika kita pandai dalam bersyukur, insya Allah hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih tenang. Saya beri contoh satu. Ketika kita tidak punya uang atau uang kita itu minim, tapi kita mampu dalam mensyukurinya, insya Allah menjadi berkah. Bagaimana bisa? Misalkan kita hanya punya uang itu 100.000, tapi kita ingin beli ini, kita ingin beli itu jadi mudarat. Karena apa yang kita inginkan belum tentu menjadi apa yang kita butuhkan. Nah, caranya agar kita bisa bersyukur dengan baik itu adalah menggunakan uang 100.000 itu tadi untuk kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Begitu juga Allah ketika memberikan rizki kepada kita semua. Allah memberikan rizki kepada kita semua itu bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Makanya kadangkala kita suka berpikir seperti ini. Ketika kita berdoa, kita sudah khusyuk berdoa. Ya Allah, aku ingin segera mendapatkan jodoh. Ya Allah, aku ingin segera kaya, aku ingin ini, ingin itu. Tapi kenapa tidak kunjung dikabulkan? Kenapa datangnya lama sekali? Allah mengabulkannya tiga dengan tiga macam. Oke, aku kabulkan sekarang. Nanti dulu, tambahi dulu usahamu. Yang terakhir, nanti saja, kamu masih sanggup. Nah, kita masuk golongan yang mana? Itu. Jadi Allah sendiri pun mengajarkan kita itu untuk bersyukur. Seperti ada di dalam contohnya, yaitu sudah dijelaskan pada surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Yang artinya, apabila engkau bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambah, dan apabila engkau ingkar atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Saudara sekalian, di dalam ayat tersebut Allah tidak bermaksud untuk mengancam kita, tidak. Di dalam ayat tersebut Allah memperingatkan kita bahwasanya rasa bersyukur itu penting sekali. Saya kasih contoh, ini pengalaman pribadi saya. Pada saat itu saya pertama kali menjadi seorang guru. Saya mendapat gaji pertama. Hati terasa senang, hati terasa wah luar biasa. Akhirnya saya mendapat gaji sendiri. Pada saat itu hari Jumat biasa, hari Jumat berkah, ya kan? Kalau Jumat berkah itu biasanya di masjid-masjid kan disediakan yang namanya
ya seperti kita tahu ada makanan, ada minuman, itu seperti itu. Kemudian pada waktu itu saya itu salah berniat. Saya salah berniat, saudara-saudara. Saya masuk masjid karena saya melihat di situ, wow, makanannya mewah. Apa yang terjadi? Saya berniatkan Jumatan di situ bukan karena ingin Jumatan, tapi karena makanannya mewah. Saya ingin bersyukur dong karena dapat gaji pertama kali. Saya infak di situ agak besar. Saya tidak sebutkan jumlah nominalnya. Kemudian setelah selesai sholat Jumat, saya selesai zikir, kemudian saya menuju kotak makanan itu, tapi sudah tidak dapat apapun. Yang saya dapat adalah 2 penyesalan. Yang saya sesalkan pertama yaitu, ya Allah, kenapa aku meniatkan ibadah bukan atas karena Engkau. Aku bersyukur bukan karena Engkau, tapi karena nasi kotak itu. Dan yang satu lagi yang menyesalkan adalah yang sudah di dalam kotak infak tidak bisa diambil lagi. Begitu. Nah, jadi saudara sekalian, kenapa saya membahas tentang rasa bersyukur ini penting saya rasa. Karena apabila kita lupa akan bersyukur, yaitu tadi akibatnya yang datang itu bukan nikmat, tapi malah sesuatu yang tidak kita duga. Makanya Allah itu kan tidak bisa ditebak. Apa yang kita inginkan tidak mesti Allah kabulkan, mungkin karena untuk kebaikan kita. Apa yang tidak kita inginkan malah Allah kasih. Agar supaya apa? Agar kita bersyukur. Nah, dari inti yang saya bahas di situ adalah mari sama-sama kita tingkatkan lagi rasa bersyukur kita. Kembali lagi kita meniatkan sesuatu itu terhadap ridho Allah. Kita mengharapkan rezeki itu ya hanya dari Allah, bukan dari sesama manusia apa-apa. Mari bersama-sama kita selalu berharap kepada Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya rezeki kita itu selalu dilancarkan oleh Allah. Dan satu lagi, jangan pernah lupa bersyukur. Bersyukur itu penting saudara-saudara, agar kita bisa menjadikan diri kita itu lebih tawadhu. Kita lebih rendah hati, kita tidak sombong, kita tidak menjadi orang yang riya. Begitu. Mungkin itu materi kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada saudara sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.